Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan bab bunyi kelas 4 SD Islam Al-Hikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus corona cepat pergi ya dari Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini yaitu 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Yang kedua, 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ada juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Oke, kita memasuki materinya ya. Pengertian bunyi. Ada yang tahu bunyi itu apa? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Jadi, bunyi itu hasil getaran pada suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, salah satunya alat musik. Bunyi dari alat musik dihasilkan dengan cara berbeda-beda. Jadi, alat musik itu jika dimainkan akan mengeluarkan bunyi karena bergetar. Contoh alat musiknya, Bu. Ya, ini ada contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu gambar apa? Ya, angklung. Bagaimana cara memainkan angklung? Alat musik angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Jadi alat musiknya itu digoyangkan. Ada lagi, Bu, ada ini. Ini alat musik apa? Ini alat musik sasando. Nah, bagaimana cara membunyikannya? Dengan cara dipetik. Alat musik sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Ada lagi, ini alat musik apa ini? Alat musik keso-keso. Alat musik keso-keso dibunyikan dengan cara digesek. Jadi alatnya itu digesekkan, kemudian akan mengeluarkan bunyi. Selanjutnya ada alat musik apa ini? Bentuknya seperti keong. Namanya apa? Alat musik tahuri. Jadi namanya itu alat musik tahuri. Dibunyikan dengan cara ditiup. Jadi alat musik tahuri ini bisa mengeluarkan bunyi karena ditiup. Selanjutnya ada alat musik apa ini? Alat musik kecapi. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Jadi kecapinya ada senar, yaitu dipetik akan mengeluarkan bunyi. Sampai sini anak-anak paham kan? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis bunyi.
Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi itu apa, Bu? Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi, dalam 1 detik itu ada berapa banyak getaran. Nah, itu dimaksud dengan frekuensi. Satuan frekuensi adalah Hz. Bisa ditulis Hz, hanya besar, Z-nya kecil, seperti yang ada di tulisan ini. Jenis-jenis bunyi itu ada berapa? Ada 2, yaitu jenis bunyi berdasarkan frekuensi dan jenis bunyi berdasarkan amplitudo. Sekarang jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengarkan oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Jadi bunyi infrasonik itu suaranya kecil sekali, yaitu kurang dari 20 Hz. Contohnya ini, ada jangkrik dan angsa. Bunyinya hanya bisa didengar oleh mereka berdua saja. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Jadi, bunyi yang kita dengar selama ini adalah bunyi audiosonik yang frekuensinya antara 20 sampai 20 Hz. Seperti contoh ini. Nah, ini ada gambarnya. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Jadi bunyi ultrasonik itu hanya bisa didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Seperti gambar ini. Nah, itu kelelawar dan lumba-lumba hanya bisa didengar oleh mereka saja. Oke, selanjutnya ada jenis bunyi menurut amplitudo. Nah, jenis bunyi menurut amplitudo itu ada 2, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya, bunyi dalam konser musik, ada bunyi petasan, bom. Nah, itu bunyi yang kuat karena suaranya begitu kuat. Yang kedua yaitu bunyi lemah. Pengertian dari bunyi lemah adalah bunyi yang amplitudonya rendah. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya bunyi orang berbisik. Ketika kalian berbisik itu suaranya lemah karena tidak terdengar. Dan ada juga suara tapak kaki berjalan. Jika ada seorang yang berjalan, nah suaranya itu lemah. Oke, selanjutnya kita masuki materi perambatan bunyi. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi, yang kedua ada media penghantar, yang ketiga ada pendengar. Jadi syarat bunyi yang dapat terdengar ada 3, yaitu sumber bunyi, media penghantar, dan pendengar. Bunyi dapat sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi merambat melalui media perantara. Media perantaranya apa saja, Bu? Nah, ada udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi itu tidak bisa terdengar apabila tidak ada media penghantar. Nah, oke, selanjutnya bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contoh benda padat adalah kayu dan penggaris. Kalian dapat membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat dengan melakukan percobaan, yaitu dengan cara
Coba dekatkan salah satu ujung penggaris ke telinga kalian. Kemudian salah satu ujungnya bisa diketuk-ketuk dengan jari kalian. Nah, apakah kalian dapat mendengarkannya? Jika kalian dapat mendengarkannya, maka membuktikan bahwa penggaris dapat menjadi media perantara perambatan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat daripada benda cair dan gas atau udara. Jadi, bunyi itu dapat merambat lebih cepat jika melalui benda padat. Contoh benda cair, Bu, ini ada. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Untuk membuktikannya, kalian dapat melakukan kegiatan berikut seperti gambar di atas, yaitu yang pertama, sediakan ember, air, batu, dan corong. Kemudian isi ember kalian dengan air hingga penuh. Kemudian masukkan corong ke dalam air hingga bagian dalamnya terisi oleh air. Jadi corongnya itu masuk ke dalam air itu hanya setengah. Kemudian tempelkan telinga kalian di atas corong, lalu ketuk-ketuk ember menggunakan batu. Jika kalian mendengarkan bunyi tersebut, maka dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Namun, bunyi yang merambat melalui zat cair lebih lemah dibandingkan melalui udara, karena suaranya itu kecil. Bunyinya itu lemah, jadi tidak bisa terdengar jelas dibandingkan dengan udara. Contohnya yang udara ini, bunyi dapat merambat melalui udara. Bunyi dapat merambat melalui udara. Sebagian besar bunyi yang kita dengarkan merambat melalui udara. Kita dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi yang jaraknya jauh. Itu karena bunyi tersebut merambat melalui udara. Jadi yang kita dengarkan bunyi setiap hari itu merambat melalui udara. Cara membuktikannya, mintalah teman kalian atau saudara kalian, bapak atau ibu, untuk mengetuk sebuah meja dengan jari. Dan cobalah kalian berdiri agak jauh dari meja tersebut. Jika kalian mendengar bunyi tersebut, maka dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Jadi yang kita dengar seperti bunyi klakson, walaupun kita tidak berdiri di samping klakson tersebut, kita bisa mendengarkannya karena bunyi itu merambat melalui udara. Oke, sampai sini kalian paham kan? Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar video pembelajaran ini ya. Untuk tugas hari ini, kalian mengerjakan LKS Maestro Tematik tema 1 pada halaman 30 sampai 32. Hanya mata pelajaran IPA saja ya yang dikerjakan. Dan bagi kalian yang belum mempunyai LKS, bisa ditulis di buku tulis untuk jawabannya. Oke, sampai sini pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kelas 4B yang solihah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.